Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kepada kita karunia untuk kembali belajar mendalami apa-apa yang penting dalam agama ini, dalam pembahasan kita tentang kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzhabun Nas Fiha. Pembahasan yang sangat penting untuk kita perhatikan dan juga penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka marilah kita siapkan diri kita seksamai apa yang berasal, apa yang datang dari kitab yang penuh manfaat ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan, kita masuk di bab baru, yaitu bab yang berkaitan dengan al-misak, pembahasan tentang al-misak dan kaitannya dengan fitrah. Di sini ada terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah ta'rif al-misak dan kaitannya dengan fitrah. Kemudian yang kedua adalah al-misak dalam kitab dan sunnah, juga ucapan-ucapan atau perkataan ahlul ilmi. Nah, di pembahasan pertama, yaitu ta'rif al-misak kaitannya dengan fitrah, itu juga terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah ta'rif al-misak secara bahasa dan istilah, dari sisi tinjauan bahasa dan istilah. Kemudian penjelasan tentang jenis-jenis atau berbagai ragam al-misak. Kemudian yang kedua adalah kaitan antara misak dengan fitrah. Nah, kita masuk di pembahasan pertama. Ta'riful misak lughatan wa istilahan wa bayanu anwa'ihi. Itu definisi misak secara bahasa, dari tinjauan bahasa dan istilah, dan penjelasan macam-macam al-misak. Al-misak lughatan, misak dari tinjauan bahasa, qala Ibnu Faris. Ibnu Faris salah satu ulama lughah, beliau menjelaskan wasaqa al-wawu wasa'u wal qaf kalimatun tatulu ala aqtin wa ihkamin. Kata wasaqo itu terdiri dari tiga huruf, yaitu wawu, sa, dan qaf. Itu adalah kata yang menunjukkan pada makna aktin wa ihkamin, yaitu aktin bermakna hablin, yaitu tali, atau ahdin, yaitu perjanjian. Adapun ihkam itu adalah itqon, yaitu kesempurnaan. Wa wasaqat asyai'a maknanya adalah ahkamathu. Jadi dikatakan wa wasaqat syai'a maknanya adalah ahkamatku, yaitu memperkuat. Wa naqatun muwasiqatul khalqi. Di sini dikatakan wa naqatun, ini wallahu alam maknanya saya cari, ini yang ketemu adalah unta betina. Maksudnya kemana, wallahu alam kita lewati dulu. Yaitu naqatun adalah muwasiqatul khalqi. Unta betina itu adalah makhluk yang sempurna. Wal misak, adapun misak adalah mananya al-ahdu al-muhkam, yaitu perjanjian al-muhkam yang tam, yang sempurna, al-wadih, yang jelas. Di al-misak secara bahasa bermakna al-ahdu al-muhkamu, perjanjian yang sempurna, perjanjian yang jelas. Wal misaku wal mausiku ka majlisi. Kata misak dan mausik itu seperti kata al-majlis, yaitu maknanya al-ahdu, perjanjian. Syarat al-wawu ya'an liinkisari ma qablaha. Kata al-mausik itu berubah menjadi misak, wawunya itu berubah menjadi ya karena huruf sebelumnya itu dikasroh sebelumnya. Wa huwa fil asli hablun au qayyadun yushaddu bihi al-asiru wad-dabah. Pada asalnya maknanya adalah hablun, tali, au qayyadun, atau kekang, yushaddu bihi, diikat dengannya, al-asiru, tawanan, wad-dabah, binatang ternak. Wa fil hadis, dalam hadis dikatakan faro'a rojulan mausikon.
Dia melihat seorang laki-laki terikat. Ai maksudnya maksuron, tertawan. Masdudan, terikat fil wisaki, pada sebuah ikatan. Jadi secara ringkas di paragraf pertama ini dari sisi tinjauan bahasa yang dimaksud dengan misak itu ada dua, yaitu ikatan atau perjanjian. Waqala Fairuz Abadi, Fairuz Abadi mengatakan al-misaku aktun yu'akidu biyaminin wa ahdin. Yang dimaksud dengan misak itu adalah aktun, itu persetujuan, yu'akidu yang dikuatkan, biyaminin dengan sumpah, wa ahdin dan perjanjian. Menurut Fairuz Abadi seperti itu. Wa akhadha misaqa bimakna al-istikhlaf. Mengambil misak atau mengambil perjanjian itu maknanya adalah istikhlaf, yaitu menuntut sumpah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hatta tu'tuni mausiqan minallah. Ini kalau kita lihat sebelum kata-kata itu sebenarnya di ayat aslinya ada perkataan qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqan. Ini kisah tentang Nabi Yakub ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu pulang dari Mesir setelah mendapatkan perbekalan diberikan oleh Yusuf. Kemudian Yusuf meminta agar saudaranya itu membawa Bunyamin pada kedatangan berikutnya. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi Yakub, maka Nabi Yakub berkata, qala Yakub, Nabi Yakub berkata, lan ursilahu, aku tidak akan pernah mengutus Bunyamin ma'akum, bersama kalian, hatta tu'tuni mausikon, sampai kalian itu tu'tuni mausikon, maksudnya adalah ahdan saqilan wa takhlifuna billah, sampai kalian bersumpah atas nama Allah. Kalian membuat perjanjian yang kokoh minallah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Ayat maksudnya misakon, yaitu ahdan perjanjian. Walafdatu wasaqa wa mustaqatuha ta'ti ala ma'anin idatin. Kata wasaqo dan kata turunan dari kata wasaqo itu memiliki makna yang banyak. Minha diantaranya yang pertama, wasaqatu itu adalah masdaru syai'i wasiki al-muhkami. Wasaqatu bermakna al-qawi wasabata wasara muhkaman atau kamilan. Itu sesuatu yang kuat yang kemudian dia menjadi sempurna. Itu adalah masdaru syai'i, sumber sesuatu, al-wasik yang kuat, al-muhkam yang kamil, yang sempurna. Wal fi'lul lazim dalam bentuk fi'il lazimnya wasuqa wasaqahu fahuwa wasikun, bermakna qawiyun, kuat. Itu makna pertama, makna kata turunan dari kata wasaqo. Yang pertama adalah wasaqatu, al-wasaqatu. Dan yang kedua al-wasaqu. Al-wasaqu itu artinya ma yushaddu bihi kal habli wa ghairihi. Itu sesuatu yang digunakan untuk mengikat seperti tali dan semisalnya. Al-wasaqu sendiri adalah ismul isak, yaitu sebutan untuk sesuatu yang digunakan untuk mengikat. Takulu, engkau katakan, awsaqatuhu isaqon wa wasaqon, aku mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Wal hablu aw syai'u alladhi yusaku bihi, juga bermakna hablu, tali, aw syai'u atau sesuatu, alladhi yang mana yusaku bihi digunakan untuk mengikat dengannya itu. Itu wasaqun, itu bermakna itu tadi al hablu atau tali. Wal jam'u, bentuk jamannya adalah al wusuk. Itu seperti juga kata ar-ribat, itu jamannya rubut. Kitabun, kutubun. Ya. Tapi beda, ini maksudnya beliau menggandengkan yang semakna. Semakna. Ribat kan juga bermakna ikatan juga sama. Wa minhu diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasyattu al-wasaqa. Maka fasyattu amsiku, tangkaplah, ikatlah, wasaqo menggunakan dengan ikatan yang kuat. Wasaqo sendiri kalau kita lihat di tafsirnya itu
ma yusaku bihi al asro, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengikat tawanan. Jadi ikatlah dengan sesuatu yang digunakan untuk mengikat, yaitu tali. Ai maksudnya idza balaghatum fi qatlihim fa asiruhum wa ukhituhum bil wasaq. Idza balaghatum, yaitu jika kalian itu bersungguh-sungguh, maksudnya tajtahiduna fi qatlihim, dalam memerangi mereka, fa asiruhum, maka tawanlah mereka, wa ukhituhum, ikatlah mereka, bil wasaq, dengan ikatan, atau bil habli, atau dengan tali. Itu makna yang kedua, yaitu al wasaq bermakna ikatan atau tali. Dan yang ketiga, turunan kata yang ketiga adalah wasiqatu. Al wasiqatu fil amri, maksudnya adalah ihkamuhu wal akhdu bisiqqah, yaitu itqanuhu, ikmaluhu, itu sempurna. Wal jam'u, bentuk jamannya adalah wasaiq. Kemudian yang keempat, makna turunan yang keempat, mausiku wal misak, yang itu bermakna al ahdu, yaitu perjanjian. Wal jam'u, bentuk jamaknya adalah mawasiku alal asli. Aslinya bentuk jamak dari mausiku wal misak adalah mawasik. Wa fil muhkam, ketika itu ditarik menjadi makna muhkam, yaitu wadih atau jelas, maka jamaknya menjadi mawasik. Itu turunan kata yang keempat. Kemudian turunan kata yang kelima, yaitu al muwasaqatu, yang bermakna mu'ahadatu, atau bermakna perjanjian. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa misaqatul ladzi wasaqakum bihi. Wa misaqatu, yaitu ahdahu, perjanjian Allah alladzi, yang mana wasaqakum bihi, yang kalian itu berjanji dengannya. Wa fi hadisi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah. Aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah, khina, ketika tawasaqona alal Islam, ketika kami itu saling berjanji. Ai takhalafana wa ta'ahadana, itu kami saling bersumpah, saling berjanji di atas Islam. Jadi makna turunan yang kata berikutnya adalah sumpah atau janji. Kemudian yang keenam itu siqatu. Al siqatu, yaitu masdaru qaulika wasiqa bihi yasiku bil kasri fihi ma, yaitu wasiqa yasiku, itu di kasroh saknya keduanya, wasaqatan. Wasaqahu maknanya adalah i'tamanahu, yaitu mempercayai. Wa ana wasikun bihi, saya percaya dengannya. Wa huwa musukun bihi, dia bisa dipercaya. Maksudnya asiqoh, yaitu terpercaya. Dari turunan-turunan kata dan penjelasan ini tadi, sebenarnya kesimpulannya ada pada kalimat terakhir di sub ini. Kata beliau, wa bihada yatabayyanu anna makna al-misaq min haitsul lughah yaduru ala makna al-ahdu wal mu'ahadatu al-mu'akkidatu bil yamin. Maka dari sini jelas bahwa makna misak dari tinjauan bahasa itu berporos atau berkisar pada makna al-ahdu, perjanjian, wa mu'ahadatu, itu perjanjian, al-mu'akkidatu, yang dikokohkan, yang dikuatkan, bil yamin, dengan sumpah. Perjanjian yang dikokohkan dengan sumpah. Itu makna misak dari tinjauan bahasa, yang merupakan rangkuman dari apa yang beliau jelaskan pada subbab pertama ini. Dari tinjauan bahasa, beliau mengambil kesimpulan itu tadi, yaitu misak adalah maknanya berkisar pada perjanjian yang dikokohkan, dikuatkan dengan sumpah. Dan yang kedua, al-misaku fil istilah. Misak menurut tinjauan istilah. Al-misaku istilahan, misak dari tinjauan istilah, au syar'an atau syariat, huwa yakni al-ishhadu alladhi ashhadallahu ta'ala bani Adam. Ishhad yaitu persaksian
yang mana asyhadallahu ta'ala Bani Adam, yang Allah persaksikan kepada Bani Adam ala anfusihim, pada diri mereka, apa? Yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, maka Bani Adam menjawab, bala, ya. Syahidna, kami bersaksi. Antakulu, kenapa persaksian ini diambil? Antakulu, agar mereka tidak berkata yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna, sesungguhnya kami kunna an hadza ghafilin, kami ini lalai pada persoalan itu tadi. Persaksian ini diambil oleh Allah agar tidak menjadi alibi bagi Bani Adam untuk kemudian berdalih dengan lalai, bahwa mereka ada ikatan, kita semua Bani Adam ada ikatan persaksian bahwa Allah adalah Rabb kita, sehingga sudah dikunci dari awal sehingga kita tidak bisa berkilah. Awahum fi dohri Adam, atau ketika mereka ada di punggung Adam alaihi salam, ala sifati allati akhbaro biha fi kitabihi al-karim, yakni atau ketika kita di dalam punggung Adam alaihi salam, yaitu ketika masih dalam bentuk sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah berkaitan dengan persoalan ini dalam kitab Allah yang mulia, yaitu Al-Quran. Wa akhbaro biha nabiyuhu, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Allah alaihi salatu wassalam fi sunnatihi syarifah, dalam sunnah beliau yang mulia. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Allah mengambil ketika Rabbmu mengambil dari Bani Adam, min duhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, wa ashhadahum, dan mempersaksikan pada mereka ala anfusihim, pada diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, maka Bani Adam menjawab, bala syahidna, ya, kami bersaksi. Antakulu, agar mereka tidak berkata yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna, sungguhnya kami kunna an hadza, tentang persaksian ini, ghafilin, lalai. Autakulu, atau berkata, innama, sesungguhnya asyaraka abauna, sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami, min qablu, sebelumnya. Wa kunna, adapun kami ini dzurriyyatan, kami ini cuma anak turun, kami ini cuma generasi berikutnya, min ba'dihim, setelah mereka. Jadi agar tidak berkilah kami lalai, atau berkilah loh yang berbuat syirik itu nenek moyang kami, kami cuma ikut-ikutan, kami kan datang belakangan, jadi yang salah itu mereka, gitu. Afatuhlikuna, apakah engkau akan mengadab kami? Tuhlikuna bermakna ta'dzib, gitu. Mengadab kami bima, dengan perkara fa'ala al-mubtilun, dengan apa yang orang-orang batil itu lakukan. Jadi ketika sudah ada misak dari awal, dan kita semua mengetahui karena kita mengatakan bala syahidna, maka tidak bisa berkilah dengan dua hal ini. Kalau berkilah dengan kami lalai loh, sudah ada perjanjian, sudah dikirim mudzakir, dzikra, yaitu Al-Quran. Kemudian, tapi yang berbuat syirik itu nenek moyang kami. Loh, tapi kan semua sudah bersaksi, sudah berikrar bahwa Allah itu adalah Rabb, gitu, Rabb kita. Sehingga sudah ditutup celah-celah untuk membuat alibi seperti itu. Wan Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadallahu al-misak min dhuhri Adam bin Nam'ani, yakni Arafata, fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyati dara'aha fa nasarahum baina yaday kadzarri summa kallamahum kibalan faqala. Jadi ini menjelaskan lebih ke bagaimana Allah mengeluarkan dari punggung Adam, kemudian dikumpulkan, dan Allah berkata kepada kita semua, faqala alastu birabbikum, sama seperti itu. Jadi hadis ini memberikan tambahan situasi ketika Allah mengatakan, mempersaksikan tentang rububiyah Allah kepada kita semua di alam ruh. Wa ghairiha minal ayati wal ahadits allati sayati fi fasli al-qadim insyaallah taala, dan juga dalil-dalil yang lain dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang akan disampaikan penjelasannya
pada bagian yang mendatang insyaallah taala. Kemudian anwaul misak, berbagai macam jenis misak. Ini ada empat yang dibahas oleh beliau, berbagai macam jenis misak. Yang pertama, warada fil Qur'anil Karim iddatu mawasiqa, muncul atau ada pada Al-Qur'an Al-Karim sejumlah misak akhadahallahu ta'ala ala ibadihi, yang Allah ambil dari atas hambanya. Minha, diantaranya misak itu adalah al-am, sifatnya umum, wa minha, diantaranya itu al-khas, ada yang khusus. Jadi ada berbagai misak yang itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Wa hadhil mawasiku hiya, di antara misak-misak ini adalah yang pertama, awalan al-misakul ladzi akhadahullahu ta'ala ala dzurriyyati Adam jami'an. Misak atau perjanjian yang Allah ambil atas anak cucu Adam seluruhnya. Wa hum fi dhuhri Adam, yaitu ketika mereka ada di punggung Adam alaihissalam. Wa huwa a'ammuha jami'an, maka ini misak ini adalah yang paling umum. Wa huwa al-muradu inda itlaqi lafdil misak. Misak inilah yang digunakan secara mutlak. Ketika menyebutkan misak, ketika dikatakan misak, maka acuannya adalah ini, misak ini yang dimaksud. Tadi kan dikatakan ada yang umum, ada yang khusus. Nah, ketika kita bicara tentang misak, yang dimaksud dengan misak adalah ini, yaitu perjanjian kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala di dhuhri Adam. Wa minal ayati allati dzakarallahu fiha hadal misak qauluhu ta'ala. Dan di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam ayat itu misak, itu adalah firman Allah Ta'ala, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil dari bani Adam, min duhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, anak turun mereka, wa ashhadahum, dan Allah persaksikan pada mereka, ala anfusihim, pada diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, mereka berkata, bala syahidna, ya kami bersaksi, antakulu yaumal qiyamah anakuna an hadza ghafilin, agar itu tidak menjadi alibi bagi mereka pada hari kiamat bahwa kami ini lalai pada persoalan ini. Jadi misak yang pertama adalah misak yang sifatnya umum. Yang ini adalah makna yang digunakan secara mutlak ketika kata misak ini disebut. Ketika kata misak disebut, maka maknanya adalah ini. Gitu. Di antaranya adalah dasarnya adalah firman Allah Ta'ala tadi. Sudah tahu Arab tadi. Ya. 172-173. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina yanquduna ahdallah. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Min ba'di misakihi, setelah ada misak itu, setelah ada perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan ayyushola, agar menyambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka alladzi yanquduna ahdallah, itu orang-orang yang melanggar ahdallah, perjanjian dengan Allah, min ba'di misakihi, yaitu setelah perjanjian yang itu tadi, persaksian itu misak. Ya, maka kata misak di sini adalah misak yang mengacu pada ayat yang sebelumnya tadi kita baca, yaitu ketika Allah mempersaksikan pada kita semua, alastu bi rabbikum. Wa qad asyara ila anal murada bi hadhil ayat al-misaku alladzi akhadahu Allahu ala jami'i bani Adam jama'a min ahlil ilm. Maka isyarat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu kata misak, ini adalah Allah mengambil perjanjian dari seluruh Bani Adam. Bahwa makna misak itu adalah perjanjian antara kita semua, persaksian yang kita berikan kepada Allah tentang rububiyah Allah, itu disepakati oleh ahlul ilmi. Ini disepakati oleh ahlul ilmi. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
Wa malakum la tu'minuna billah. Wa malakum yaitu ma alladzi yamna'ukum. Apa yang menghalangi kalian? La tu'minuna billah sehingga kalian tidak beriman pada Allah. Wa rasulu dan rasul yad'ukum yang dia itu menyeru kalian litu'minu bi rabbikum agar kalian itu beriman pada Rabb kalian. Wa qad dan sungguh akhadha misaqakum Rabb kalian telah mengambil misak kalian, perjanjian, persaksian kalian in kuntum mu'minin jika kalian itu beriman. Ini syawahid penguat bahwa misak maknanya adalah perjanjian yang atau persaksian yang kita berikan pada rububiyah Allah. Itu adalah ini. Itu apa yang menghalangi kalian beriman pada Allah dan menghalangi kalian beriman pada Rasul Allah. Yang Rasul itu menyeru kalian agar beriman pada Rabb kalian. Karena Rabb kalian itu sudah mengambil perjanjian yang kokoh, misak. Jika kalian itu beriman. Jika kalian beriman. Karena kalau kita kaitkan dengan bahwa Rasul adalah mudzakir, maka ini Rasul mengingatkan bahwa kita itu memiliki misak atau perjanjian yang sudah kita sampaikan, kita persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad fasarahu Mujahid bi annahu al-misaqul ladzi akhadahu Allahu ala dzurriyyati Adam wa hum fi dhahri abihim Adam. Kama dzakara dzalika anhu ahlul tafsir. Mujahid salah satu ulama tafsir, beliau juga menafsirkan bahwa misak yang di sini adalah yaitu misak yang diambil oleh Allah atas dzurriyyah anak turun Bani Adam, yaitu ketika mereka ada di punggung bapak mereka Adam, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang lain. Wa tafsilu kalami ala hadza nau'i huwal muradu fi hadzal babi wa sayati fi fasli at-tali insyaallah. Maka penjelasan jenis misak ini adalah yang menjadi fokus pada bab ini. Jadi pembahasan tentang misak pada bab yang sedang kita bahas ini adalah nanti kisarannya tentang ini. Adapun yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, maka ini hanya sifatnya pengetahuan bahwa ada misak-misak yang khusus, yaitu sebagaimana nanti yang akan dijelaskan pada poin yang kedua. Nah, sekarang untuk pertemuan ini kita cukupkan sebagai pengantar pembahasan tentang misak, yaitu pada pembahasan misak yang awal yang secara umum. Yang ini adalah misak yang dimaksud dan akan menjadi pembahasan dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sungguh pembahasan yang menarik, sangat penting untuk kita pahami bahwa kita sebagai hambanya Allah ini memiliki perjanjian yang amat sangat teguh yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang telah kita janjikan kepada Allah Ta'ala dulu di alam ruh kita semua. Maka semoga Allah Ta'ala jaga kita semua agar senantiasa menaati Allah Ta'ala hingga akhir hayat kita, hingga kita wafat alal fitrah, di atas fitrah kita. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.